Kemudian berikutnya manaqib Muadz bin Jabal. Hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Muadz bin Jabal ini dari Khazraj, dari Bani Asad. Kan sudah kita bahas ya di awal bahwa Ansor itu secara umum dua, ada Aus, ada Khazraj, yang kedua-duanya terlibat perang hampir 100 tahun sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muadz bin Jabal ini di kalangan Ansor termasuk yang senior karena beliau ikut Aqobah dan perang Badar. Aqobah sudah pernah kita bahas. Jadi inisiatif dari sahabat-sahabat orang Madinah yang saat itu belum masuk Islam, yang ingin mencari seseorang yang mengaku sebagai Rasul, karena orang Madinah tahu akan ada Nabi terakhir dari orang Yahudi, dan orang Madinah kan dekatnya dengan Mekah, siga Bandung Jakarta. Dengar katanya di Makkah ada yang ngaku Nabi, ayo cenah orang kita cari. Mudah-mudahan dengan adanya Nabi tersebut betul seperti yang disebutkan Yahudi. Nanti Nabi itu akan memenangkan peperangan, ya, termasuk mendamaikan umat manusia. Ya. Makanya ini anak-anak muda dari Aus dan Khazraj itu kemudian pergi ke Makkah. Nah, bertemu nabinya di Aqobah. Aqobah itu kan paranti jamrohnya, jumroh bahasa orang, bahasa hadis nama jamarot kan Aqobah itu. Karena di musim haji. Karena kalau di musim biasa pasti ketahuan orang Quraisy. Tapi kalau di musim haji kan semua pada datang. Seselumputan di balik bukit Aqobah kemudian berbaiat, bersyahadat. Nah, itu Muadz bin Jabal ikut di rombongan Aqobah itu dan juga ikut perang Badar. Kemudian di masa Nabi SAW beliau pernah diangkat untuk jadi amir di Yaman, gubernur di Yaman, dan terkenal hadisnya. Kata Nabi kepada Muadz, bima taqdi, nanti kamu ketika bertugas di Yaman kamu akan pakai metode bagaimana dalam menetapkan hukum. Karena kan zaman Nabi mah gubernur itu ngarangkap segala, ya, merangkap jaksa, merangkap hakim, merangkap polisi, ya, panglima TNI gitu, menahan pangdam gitu. Kamu nanti kalau ada masalah mau menetapkan hukum bagaimana? Muadz bin Jabal kan menjawab dengan kitab Allah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnah, ajtahidu bi ra'yi, aku akan ijtihad dengan pikiranku. Ya, itu jadi dalil ijtihad. Dengan pikiran itu boleh, asal kalau tidak ada di Quran dan sunnah. Hari ayeuna mah anu lalieur, ya, orang liberal, orang sekuler ijtihad we najan aya Quran jeung hadisna ge, ya. Kenapa bagi waris dibagi rata? Kan boleh ijtihad. Geus puguh aya dina Qur'anna, ya, bagi waris mah detail, dina hadis detail. Enggak boleh ijtihad. Ijtihad itu kalau tidak ditemukan dalam Quran dan hadis. Kemudian juga terkenal hadis tentang hukuman mati buat yang murtad. Itu dari Muadz bin Jabal, wasiat Nabi kepada Muadz bin Jabal, karena di Yaman itu yang akan dihadapi adalah kaum ahli kitab, ya. Terkenal juga hadis wasiat Nabi ke Muadz bin Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab. Karena kan Yaman itu basis Kristen, ya. Pernah kita bahas Ashabul Ukhdud Kamis kemarin. Itu adalah penguasa Yahudi yang membantai kaum Kristiani di parit besar, dibakar, bakar hidup-hidup. Nah, nanti ada seorang yang berhasil kaburnya ke Syam. Syam teh dulu ngageblek Kristen, ya. Syam itu Palestina, Suriah, Yordania itu dulu Kristen, ya. Karena pusat
Makkah nate kan Palestina ya, mau disebut Israel mau. Yerusalem itu Makkahna orang Kristen dan pusat kekuasaannya ada di Konstantinopel, Turki. Nah itu ada yang lari ke Syam. Nah lalu kaisar di Syam itu, kaisar Kristen, mengirim surat ke Raja Habasyah yang paling dekat ke Yaman, kan jauh ting di Syam. Dan hubungan Syam Yaman ini dari dulu, dari zaman Nabi Sulaiman, Ratu Saba dengan Nabi Sulaiman kan menikah. Ratu Saba kan Yaman, Nabi Sulaiman Syam, Palestina. Nah Raja Habasyah kemudian mengirimkan Abraha kemudian datang ke Yaman, dibasmi Ashabul Ukhdud sama Abraha, kemudian membangun gereja besar kan di Yaman dan jadi pusat Kristen saat itu. Termasuk yang datang ke Nabi mengajak dialog tentang Yesus sampai turun surat Ali Imran dari ayat 1 sampai 92 sampai akhir juz 3. Itu karena terkait dialog pendeta Kristen di Najran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu hai Mu'ad akan datang ke kaum ahli kitab. Yang pertama kali diseru adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Lalu kata Nabi kan, awas kamu jangan mengincar harta zakat yang paling istimewa. Jadi kalau ngambil zakat sapi, dipilih ngahajan nu bikang anu badag misalkan sapi si granong, nah ini cenah si granong misalkan umur berapa nya 5 tahun, ini zakat jangan. Pilih yang biasa-biasa saja. Dolim itu dolim kamu jaki ya. Lamun zakat domba dipilih domba Garut anu badag ya, nupang mahalna nggak boleh ya. Jadi amil zakat itu nggak boleh ngarugikeun mujaki ya, yang standar saja. Nah itu hadis Mu'ad bin Jabal. Kemudian kalau ada yang murtad dari mereka, karena kan basicnya Kristen, jadi peluang murtadnya gede, kembali ke agama Kristennya, maka kata Nabi fad'uhu, ajak kembali ke Islam, wa illa fadribu unuqahu, kalau nggak mau penggal lehernya ya, hukuman mati untuk yang murtad. Itu hadisnya hadis Mu'ad bin Jabal ketika beliau ditugaskan ke Yaman. Dan beliau disebutkan dalam hadis tentang keutamaan para sahabat yang pernah kita bahas ya, arhamu ummati Abu Bakrin dan seterusnya, banyak kan. Yang paling penyayang di antara umatku Abu Bakar, yang paling tegas Umar bin Khattab, yang paling dermawan Utsman bin Affan. Nah, wa'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz, yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi masuk Islamnya baru dibanding Muhajirin mah, tapi mungkin cerdas, anak muda, sampai kemudian beliau diangkat bahkan dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang paling paham halal dan haram. Termasuk Umar bin Khattab, man aradal fiqha falyati Mu'adzan, siapa yang ingin fikih, belajar fikih, datang saja ke Mu'adz. Ini keutamaan Mu'adz. Kemudian umur Mu'adz bin Jabal ternyata tidak lama ya, pendek umurnya. Beliau hanya sampai berusia 33 tahun. Umur cek 33 tahun. Ya 33 tahun tapi sudah bisa jadi gubernurnya. Orang mau umur 40-50 ke boro-boro ya, mimpin jamaah geripuh. Jadi gubernur, udah jadi ahli hukum ya. Ini Mu'adz bin Jabal.
Dan dalam hadis Abdullah bin Amr, beliau menjelaskan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, istaqri'ul Qur'an min arba'ah, belajarlah kalian bacaan Al-Quran, hafalan Quran dari 4 orang. Min Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay, dan Ubay, wa Muadz bin Jabal, dan Muadz bin Jabal. Jadi Muadz bin Jabal di sini diistimewakan oleh Rasul karena bagus bacaannya, pronunciation-nya, ya, pengucapan lafalnya. Karena yang paling pokok itu, saya yakin ayat tajwid nama sama, tapi dari segi pengucapan, ya, sehingga ustad-ustad di pesantren 27 hari ilmu tajwid nama rata halus, ya, ngan pengucapannya ya karena tidak dilatih sejak kecil, ya, jadi seperti saya anggapnya berat. Dan secara teori pronunciation itu mau bahasa Inggris mau bahasa Arab, saya tanya guru bahasa Inggris sama anak mu'alimin itu sudah berat, harusnya dari sanawiyah dilatih pengucapan fonem untuk bahasa Inggris bahasa Arab teh, bagusnya dari SD. Lagi mu'alimin komo orang geus kolotnya, jadi bapak-bapak kan semakin tua semakin susah itu sangat dimafhumi. Dan terkait ini juga kita tahu hadis Muadz bin Jabal yang dimarahi oleh Nabi SAW karena mengimami sholat Isya baca Al-Baqarah jeung An-Nisa. Ya, standar seandainya saat itu Al-Baqarah An-Nisa belum tamat, belum semua ayat turunnya, tetap panjang-panjang ponok-ponokna Al-Baqarah, ya, sampai ada sahabat yang mundur kan, karena dia sedang bawa air, untanya sedang bawa air buat nyebor ba'da Isya, ya. Diparkir di luar, dilatih cenah karunya onta, puting teuing nyebor, ya, maka dia mundur. Dan Muadz menyebut munafik. Lalu dia mengadu ke Nabi SAW. Nabi tidak memarahi sahabat yang mundur itu, tapi memarahi Muadz. Afattanan ya anta ya Muadz, kamu mau bikin fitnah, nyebut-nyebut munafik cenah ke sahabat, nggak boleh. Maklum ya budak ngora, ya, semangat gitu. Jadi semangatnya bara-bara, tapi Nabi luruskan, ya. Kemudian dari hadis ini juga terbaca bahwa Ubay bin Ka'ab adalah salah satunya. Ubay bin Ka'ab ini di sini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Ini banyak ya hadis tentang Ansor ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik karena memang Anas bin Malik sahabat Ansor, orang Madinah. Kata Nabi SAW kepada Ubay, dan Anas bin Malik juga kan pembantu Nabi, ya. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, Anas itu usianya 10 tahun dan sudah yatim. Yatim karena ibunya masuk Islam, ya. Jadi sampai bertengkar dengan Malik bapaknya Anas, sampai kemudian ku aing ceraikeun cenah gitu, ya. Ya silakan. Kemudian bapaknya pergi dari Madinah, ternyata di tengah jalan dibunuh oleh perompak. Saat itu Anas bin Malik sudah yatim. Nah, ketika Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim ibunya menitipkan Anas ke Nabi, mihape jadi pembantu. Jadi, maka Anas selama 10 tahun Nabi di Madinah sampai usia 20 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Jadi beliau banyak tahu. Nabi SAW, kata Anas bin Malik, pernah berkata kepada Ubay, Innallaha amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Allah sungguh memerintahkanku untuk membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Kata Ubay bin Ka'ab, wasammani, Allah menyebutkan namaku. Kata Nabi, "Na'am, iya, disebutkan Ubay bin Ka'ab." Ya.
Walau alam apakah ini Allah langsung atau lewat Jibril, kan lewat Jibril juga pasti dari Allah. Fabaka, lalu Ubay bin Ka'ab menangis. Jadi namanya sampai disebutkan langsung oleh Allah, ini salah satu keistimewaan. Jadi pisurgaun gitu. Dan Ubay bin Ka'ab ini yang diangkat jadi imam di masa Umar bin Khattab di kejadian tarawih itu gininya. Kan Umar datang ke masjid, kok ini teh sholat malam sewang-sewangan, ada yang berlima, ada yang berdua, ada yang sendiri, tapi celok-celokan. Kata Umar, udah tuh kalau mau sholat malam Ramadan awal malam berjamaah ke sok. Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk jadi imam. Jadi sejak saat itu Ubay bin Ka'ab jadi imam tarawih matuh di Masjid Nabawi karena memang bacaannya bagus. Dan itu yang terkenal dulu. Nah ini nih bid'ah yang paling baik. Bid'ah paling baiknya karena dirutinkannya, tapi tidak menjadi bid'ah dolalah karena ada dasarnya. Dasarnya kan Nabi pernah sholat tarawih 3 malam. Meski sesudah itu kata Nabi pulang, sholat yang terbaik itu di rumah. Nah zaman Nabi, zaman Abu Bakar enggak dirutinkan. Nah zaman Umar dirutinkan. Makanya ada istilah bid'ah karena tidak dirutinkan, meski bukan bid'ah dolalah karena ada dasarnya dari Nabi SAW. Jadi sebetulnya mulai bid'ah secara bahasa bid'ah ya, bid'ah dalam pengertian karena dirutinkannya. Dan kita sering bahas ya, kalau dalam konteks hadis mana yang lebih utama? Tentu lebih utama sendiri di rumah akhir malam. Pakai hadis mah kalau aku magi pasti itu Nabi sendiri yang mengatakan lebih baik di rumah, lebih baik akhir malam dibanding awal malam. Tapi kata Ibnu Hajar dalam konteks hari ini ya, mun sendiri di rumah memang bacaan bapak-bapak udah bagus ya. Memang pasti bakal panjang kan moal ya. Yang kedua, memang kalau sendiri di rumah akhir malam dek hararudang pabali cing sahur ya. Jadi dalam konteks hari ini lebih baik di awal malam sholat tarawih. Kemudian